as'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahharul wahhabur razaqul fattahul alim al-qabidul basitul khafidul rafi'ul mu'izzul mudhillus sami'ul bashirul hakamul al-latiful khabir al-halimul azim al-ghafurul syakur al-aliyul kabirul hafidul muqim al-hasibul jalilul karimul raqibul mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'ithul syahid al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul amin al-muhsyil mubdi'ul mu'id al-muhyil mumitul hayyul qayyum al-wajidul majidul wahidul ahadus samadul qadirul muqtadirul muqaddimul muakhirul awwalul akhir az-zahirul batinul walil muta'alil barut tawwabul muntaqimul afuwur rauful malikul mulkidul jalali wal ikram al-muqsitul jami'ul ghaniyul mughniyul mani'ud dharul nafi'un nurul hadil bari'ul baqi al-warisur rasyidus saburul ladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allahumma shalli afdhalas sholati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafara amrika ghafirun huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahharul wahhabur razaqul fattahul alim al-qabidul basitul khafidul rafi'ul mu'izzul mudhillus sami'ul bashirul hakamul al-latiful khabir al-halimul azim al-ghafurul syakur al-aliyul kabirul hafidul muqim al-hasibul jalilul karimul raqibul mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'ithul syahid
الحق الوكيل القوي المتين الولي الأمين المحيي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي المليء الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وصفل ذكرك الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابل الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البشير الحكم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الأمين المحيي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي المليء الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله
alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafara an dzikrika ghafilun. Menginformasikan bahwa pimpinan DPRD sebenarnya punya kerinduan untuk bersama-sama di sini. Sehubungan dengan kami baru dilantik tanggal 11 yang lalu, sehingga di DPRD baru ada pimpinan sementara dan kami ada di sini anggota DPRD. Kalau boleh saya perkenalkan dari pojok kiri saya, Pak Muhammad Wongso dari PAN. Yang kedua, Pak Robert Tambun dari Hanura. Yang berikutnya Pak Revani Parasan dari Hanura. Kebetulan beliau adalah Ketua Partai Hanura Kota Manado. Dan yang di samping kanan saya Pak Bobi Daud, Ketua PAN Kota Manado. Yang berikutnya Pak Beni Parasan, ini anggota DPRD yang paling senior di DPRD, sudah 3 periode beliau terpilih, 2 kali lewat Partai Damai Sejahtera. Sekarang beliau ada di Partai Gerindra. Shalom. Assalamualaikum. Yang berikutnya Pak Hedemans, ini beliau dari Partai Golkar. Yang di sampingnya Pak Arthur Rahasia dari Partai Nasdem. Dan berikutnya Pak Jimmy Sangkai dari Partai Demokrat. Serta saya sendiri dari PDI Perjuangan, Hengki Kawalu. Merdeka! Saudara-saudara para ulama yang boleh hadir di sini, selanjutnya saya kira tidak elok kalau kami tidak mempersiapkan. Silakan pimpinan ulama yang ada di sini untuk boleh memperkenalkan serta menyampaikan maksud dan tujuan kepada kami supaya kita bisa lebih akrab. Saya kira selanjutnya saya serahkan kepada pimpinan ulama ya. Maka nampak jelas dari salah seorang pahlawan Banten yang ada dan dikebumikan di sini, yaitu Bapak Syekh Arsyad Al-Bantani. Dan alhamdulillah sejak tadi pagi kami telah ziarah ke makam beliau, juga telah bersilaturahim bertatap muka dengan kantor Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia yang ada di Kota Manado. Bapak sekalian, terima kasih atas penerimaan yang begitu baik. Sempat tadi dijelaskan bahwa Kota Manado telah tertimpa bencana. Mudah-mudahan bencana itu hanya sekali saja, Pak. Untuk seterusnya tidak terjadi lagi. Kami datang dari Cilegon karena melihat Manado ini panorama alamnya sungguh elok sekali. Juga kami teringat pada saat kami sekolah dulu, ada beberapa pahlawan yang terkenal di sini. Antara lain adalah Walter Monginsidi kalau tidak salah. Kemudian juga Samratulangi, Maramis gitu ya, Pak. Itulah pahlawan-pahlawan terkenal yang ada di Kota Manado ini, yang merupakan pahlawan nasional. Dibuang oleh penjajah Belanda pada saat itu, pada saat terjadi peperangan yang dinamakan Geger Cilegon, yang terjadi kurang lebih pada tahun 1888. Beliau tidak melarikan diri, tapi ditangkap dan dibuang ke Manado. Alhamdulillah diterima baik dengan masyarakat Manado dan bisa juga menikahi salah seorang warga Manado. Kami mohon dukungannya. Maksud dan tujuan merintis tokoh-tokoh kami ini menjadi salah satu pahlawan nasional juga, Pak. Tentunya persyaratan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku itu sangat ketat sekali. Namun
kami sangat yakin dengan bantuan Bapak-Bapak Dewan di sini, dengan memberikan dukungan, apakah itu rekomendasi dan sebagainya, kami yakin tujuan kami dapat terkabulkan. Selanjutnya, kami mohon maaf, kedatangan kami ini paling tidak menyita waktu Bapak-Bapak sekalian. Namun, harapan kami, walaupun demikian, kita ini satu bangsa dan satu tanah air, tentunya saling butuh membutuhkan. Dan kami juga berharap di lain kesempatan Bapak-Bapak bisa juga dapat berkunjung ke Kota Cilegon. Kota Cilegon beda dengan Manado, Pak, karena merupakan kota industri, tapi sama dekat laut, dan juga panasnya juga sama seperti Manado ini. Dari perjalanan tadi, saya pikir di bus itu ada AC-nya, Pak. Ternyata AC-nya mati sehingga cucuran keringat begitu banyak. Tapi alhamdulillah di sini AC-nya sangat bagus sekali, sudah seketika bisa hilang. Dari waktu ke waktu terus menunjukkan perkembangan kawasan perkotaan yang maju pesat. Sebagai pusat perdagangan di kawasan timur Indonesia, kota ini menjadi barometer pertumbuhan beragam sektor serta menjadikannya sebagai kota jasa yang mendapat perhatian kalangan investor. Kemajuan dan perkembangan di Kota Manado terlihat di mana-mana. Berbagai fasilitas perkotaan sudah banyak ditemukan di kota ini. Kota Manado seakan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah keramahan penduduknya dan stabilitas keamanan yang mendapat pengakuan nasional hingga internasional. Dahulu kala, oleh pendatang dari bangsa-bangsa Eropa, kota ini dikenal dengan sebutan Buena. Salah satunya adalah Alfred Wallace yang datang dan memuji keindahan kota ini. Seiring perkembangan pemerintahan sejak Hindia Belanda sampai pemerintahan sekarang, kini Kota Manado sudah menjadi kota otonom yang dipimpin oleh wali kota dan wakil wali kota. Perayaan ulang tahun Kota Manado dilaksanakan pada Senin tanggal 14 Juli. Visinya dengan menjadikan kota model ekowisata dan misi menjadikan Manado sebagai kota yang menyenangkan. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas, rukun dan damai, menciptakan lingkungan perkotaan yang nyaman, membangun identitas dan citra kota sebagai model ekowisata mulia, meningkatkan peran Manado dalam mengembangkan ekonomi kawasan, menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Manado terletak di ujung Jazirah Utara, Pulau Sulawesi, pada posisi geografis 1 derajat 40 menit lintang utara dan 124 derajat 40 menit sampai 126 derajat 50 menit bujur timur. Beriklim tropis pada suhu rata 24 derajat sampai 27 derajat Celcius. Sedangkan luas wilayah daratan sebesar 15.726 hektar yang memiliki garis pantai sebesar 57,09 km. Secara geografis, Manado berada di bibir Samudra Pasifik dan pelayaran internasional. Oleh karena itu, kota ini berperan sebagai gateway dengan berbagai faktor pendukung yang terdapat di berbagai wilayah di sekitar Kota Manado. Kota Manado ditempati oleh masyarakat dengan latar belakang ragam etnis, suku, dan pemeluk berbagai agama. Meskipun demikian, baik mayoritas dan minoritas saling menjaga kerukunan dan ketentraman kota ini. Semboyan Toang Semua Bersaudara atau Kita Semua Bersaudara seakan terus menjadi filosofi dan motivasi bagi semua penduduknya untuk selalu hidup rukun dan damai di tengah-tengah perkembangan kota seiring arus globalisasi. Ini juga tidak lepas dari peran pemerintah, masyarakat, dan badan kerjasama antar umat beragama yang selalu aktif dalam kegiatan sosialisasi di setiap kelurahan dan lingkungannya. Sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado merupakan pusat pemerintahan, administrasi, dan pelayanan publik. Memiliki
memiliki sumber daya manusia berupa pegawai negeri sipil yang tersebar di 11 kecamatan, 87 kelurahan, 18 dinas, lembaga teknis dengan 12 badan 1 kantor, serta memiliki perusahaan daerah yakni PT Pasar Manado dan PT Air Manado. Di bawah pemerintahan Wali Kota GS Fikil Metut dan Wakil Wali Kota Harley AB Magidaan, Kota Manado sukses mempertahankan piagam penghargaan Adipura selama 7 tahun berturut-turut, bahkan bertekad merebut Adipura Kencana pada tahun 2014. Pertumbuhan penduduk di kota ini terus meningkat sampai 30 September 2013. Jumlah penduduk mencapai 496.634 jiwa, terdiri dari 244.509 perempuan dan 252.125 laki-laki. Meski wilayah pemukiman pinggiran kota sangatlah luas, namun kepadatan penduduk terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi Kota Manado mencapai 7,30%. Pada tahun 2012, mengalami peningkatan menjadi 8,71%. Jauh lebih tinggi dari nasional, hanya 6%, dengan tingkat inflasi sebesar 6,4%. PDRB per kapita juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, di mana pada tahun 2012 berada pada angka Rp32.420.000. Di sisi lain, terjadi penurunan angka kemiskinan dan pengangguran bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana untuk angka kemiskinan terjadi penurunan dari 14,22% pada tahun 2010 menjadi 13,91% pada tahun 2011. Sedangkan untuk pengangguran terbuka terjadi penurunan dari angka 6,5% di tahun 2010 menjadi 6,4% di tahun 2011. Kesibukan transaksi di pusat perbelanjaan seperti di kawasan bisnis B&B Megamas, Manado Town Square, Marina Plaza, Bank Mall, kawasan Pasar 45, maupun di beberapa pusat perdagangan lainnya terlihat dengan jelas. Tidak kurang dari 25 bank umum dengan 219 kantor, serta 14 BPR dengan 41 kantor. Sektor perhubungan di Kota Manado meliputi perhubungan darat, laut, maupun udara. Untuk perhubungan darat kota ini memiliki fasilitas jalan yang banyak. Terdapat beberapa terminal yang menghubungkan jalur transportasi antar kota dan antar provinsi, antara lain Terminal Malalayang, Terminal Karumasan, dan Terminal Pal 2. Sedangkan Pelabuhan Manado berperan menghubungkan perhubungan laut antar pulau, dan Bandara Samratulangi berperan sebagai perhubungan udara baik lokal, nasional, maupun internasional. GS Fikil Metut dan Wakil Wali Kota Harley AB Magidaan SH terhitung 1 Januari 2013 meluncurkan program layanan kesehatan Universal Coverage yang melayani penduduk Kota Manado yang belum memiliki jaminan kesehatan seperti Askes, Jamkesmas, dan lain-lain. Keindahan surga Taman Laut Nasional Bunaken yang merupakan magnet pariwisata bahari di Sulawesi Utara berada tidak jauh dari Kota Manado, sehingga kota ini ramai dikunjungi turis domestik dan mancanegara. Selain itu, banyaknya daya tarik wisata seakan terus menjadikan kota ini surganya wisatawan. Mulai dari wisata alam, wisata sejarah, wisata religi, wisata budaya, wisata bahari, dan wisata kuliner, menjadikan Kota Manado ikon pariwisata terpopuler di kawasan Indonesia Timur. Sebagai salah satu dari 10 kota tujuan wisata MICE atau Meeting Incentive Convention and Exhibition, Manado telah sukses menjadi tuan rumah dari sejumlah event internasional yang bergengsi, antara lain World Ocean Conference, CTI Summit tahun 2009, Sebunaken, Asia Regional Forum tahun 2011, dan event pariwisata internasional yang bergengsi di ASEAN, yaitu Asian Tourism Forum, dengan berbagai agenda pertemuan Menteri Pariwisata ASEAN, serta TRAVEX atau Travel Exchanges, yang merupakan pasar transaksi turisme antar seller dan buyers. Asian Economic Meeting, Munas Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia, dan Pekan Informasi Nasional pada Mei 2012, Asia Media Summit pada Mei 2013, Asia Pacific Choir Competition pada Oktober 2013, dan World Corporate November 2013. Ini tidak lepas dari menjamurnya berbagai fasilitas hotel, mulai dari hotel melati sampai berbintang 5, fasilitas restoran, serta sarana pendukung pariwisata lainnya, dan tentu kesiapan warga Manado dan pemerintah untuk mendukung dunia pariwisata di kota ini. Kini,
Rencana pembangunan jangka menengah daerah oleh pemerintahan sekarang Kota Manado sedang melakukan berbagai terobosan strategis dan penataan sistem serta arah kebijakan untuk menampilkan wajah Kota Manado masa depan, seperti penataan pelayanan publik, peningkatan layanan kesehatan, peningkatan mutu pendidikan, penguatan ekonomi kreatif rakyat, tata pembangunan pemukiman kota, lalu lintas terarah, dan penataan terminal-terminal kemajuan dan modernitas, namun tentram dan menyenangkan. Meski di tengah-tengah persaingan global dan arus urban seakan tak pernah henti. Anda tertarik datang di Manado? Kami semua menunggu Anda. Kini, Manado sedang menuju kota modern ekowisata. Jadi untuk kepala lingkungan di Manado itu mendapatkan honor setiap bulannya Rp2.250.000 per bulan. Itu program 8 program unggulan dari wali kota. Jadi semenjak pimpinan wali kota implemented dengan Pak Harley Mengidaan, ada 8 program unggulan yang sudah direalisasikan tadi. Yang pertama honor kepala lingkungan. Itu honor kepala lingkungan pada tahun sebelumnya masih 2 juta, jadi tahun ini sudah dinaikkan menjadi Rp2.250.000 per bulan. Kemudian ada juga honor untuk rohaniawan. Jadi rohaniawan juga ada honornya. Jadi untuk imam dan pendeta. Kalau tahun lalu 500.000 per bulan, sekarang sudah jadi 650.000 per bulan. Itu untuk masing-masing imam masjid, untuk pendeta. Kemudian juga program lainnya tadi telah disampaikan santunan dana duka. Jadi setiap ada yang meninggal warga Kota Manado yang dibuktikan dengan KTP dengan kartu keluarga itu mendapat santunan duka Rp2.500.000. Hanya dibuktikan dengan KTP dan kartu keluarga. Begitu juga program universal coverage. Bisa tanya-tanya di Bapak Tawi oleh sebagai masyarakat ini apa soal berjalan atau enggak, ini soal berjalan semua. Ini program unggulan dari pemerintah Kota Manado. Dan program lainnya juga ada program pembangunan berbasis lingkungan. Jadi setiap lingkungan itu diberikan dana untuk dikelola oleh masing-masing lingkungannya. Mungkin untuk perbaikan infrastruktur, pembuatan jalan setapak atau penerangan, nah itu dikelola oleh masing-masing kepala lingkungan. Nah itu seperti tadi disampaikan ada 8 program unggulan yang saat ini sudah hampir seluruhnya berjalan di Kota Manado semenjak pemerintahan Bapak Wali Kota GSPL Mentut dan Pak Harley Mengidaan. Ini saja mungkin penjelasan dari kami dan kami mengharapkan sekali mungkin ada beberapa kata dari pimpinan rombongan Pak Herdi Agustian dari Pasian Indonesia. Terima kasih. Rombongan dulu ya. Ya. Sampai diwakili keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi wahadana ummatan wahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mukhtaril ahadits nabawiyah. Man lam yashkurin nas la yashkurillah. Askurukumullah askurukum linnas. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu wa habibul karim. Yang kami muliakan Bapak Wali Kota Manado yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Bina Lingkungan Hidup dan Bapak Pemerintahan, para sesepuh dan alim ulama khususnya dari Banten yang kami hormati. Alhamdulillah wa syukrulillah, berkat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami para alim ulama dari Banten dapat berkunjung ke Manado dan alhamdulillah siang hari ini dapat diterima oleh Bapak Pemkot Manado Kota Nyiur Melambai.
hanya kebetulan waktunya sama, di DPRD juga diterimanya dalam waktu yang sama, sehingga dari jumlah rombongan 40 orang dibagi 2, mungkin kurang dari 20 yang bisa hadir Bapak sekalian. Pahlawan bukan milik keluarga tapi milik umat. Dengan dasar itu kami bersilaturahim ke Manado dalam rangka ziarah dan napak tilas para pahlawan Geger Cilegon 1888. Sebanyak 14 orang dari 99 ulama yang dibuang ke Manado, 2 orang pulang lagi ke Cilegon dan 12 orang dimakamkan di Manado, Tondano dan Kemah. Mudah-mudahan kami termasuk orang-orang yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Geger Cilegon 1888 terjadi 5 tahun setelah meledusnya Gunung Krakatau dan diilhami oleh para guru-guru besar di Masjidil Haram, termasuk Syekh Arsyad Kamil Manado Banten nih, belajar agama di Masjidil Haram beserta para alim ulama dan para kiai yang lainnya. Terutama guru-guru besar Masjidil Haram yang berasal dari Banten. Yang pertama Syekh Abdul Karim Banten, guru mursyid ahli tarekat yang juga mengajar agama di Masjidil Haram. Yang keduanya Syekh Nawawi Al-Bantani, karena banyak menulis kitab-kitab yang berbahasa Arab sampai 350 kitab yang dijadikan rujukan oleh para alim ulama di belahan bumi, sehingga Syekh Nawawi Al-Bantani ini diberi julukan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alladzi qarjala natina ribatan matinan bainal qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad badala syuhdahu li taqwimil aqaid amma ba'du. Yang kami hormati Pak Heri selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dari kabar pemerintah, tapi lagi keluar ya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, para tokoh masyarakat dari Cilegon, Banten ini telah juga hadir. Jadi begini, Pak Kadis Banten, kami jauh-jauh datang dari Cilegon, Banten, tentunya ingin silaturahim yang pertama itu. Yang kedua, kami melihat keluarga kami di Manado ini sudah berupaya lebih dari 10 tahun, Pak. Dalam hal ini sudah mencoba melakukan usulan sampai ke DPR RI itu untuk mengajukan Kiai Arsyad ini, Syekh Arsyad ini menjadi pahlawan nasional, tapi tetap terhambat maksud saya kami. Saya sudah beberapa kali juga ke Manado. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya coba sosialisasikan dulu sedikit sama Bapak. Mungkin Bapak sudah terima bukunya, Pak ya? Sudah? Belum ya? Kalau belum saya jelaskan sekali lagi, Pak. Saya jelaskan oleh Haji Muhammad Yusuf Effendi, yaitu pada saat pangkat beliau itu letnan, Pak. Karena beliau adalah Angkatan Laut dan pensiun di Letkol atau kolonel, saya belum paham pas pensiun ini, Pak. Kolonel ya. Tapi sebelum meninggal tahun kemarin, Pak, saya alhamdulillahirobbilalamin sudah dipertemukan sama beliau, dan ternyata beliau, saya tanya kenapa bisa membuat buku ini. Nah, buku ini beliau buat dikarenakan pada saat beliau berumur 16 tahun. Pada saat itu beliau adalah asli orang Banten, dan beliau menyaksikan Bung Karno pada saat pertama kali di Banten dengan peran atas sebagai berikut, saya bacakan, Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Desember 1945, Bung Karno pada awal masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia, ketika untuk pertama kali berpidato di alun-alun Serang dalam suatu rapat akbar, memulai pidatonya dengan kata-kata sebagai berikut. Wahai putra-putra Banten, tahukah kalian bahwa di Banten pernah ada seorang pahlawan besar? Siapa dia? Dia adalah Kiai Haji Muhammad Arsyad Tawil. Nah, Arsyad Tawil ini adalah murid daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi di sini juga ada halaman 34. Nanti Bapak mungkin pelajari sedikit ya, bahwa bagaimana Kiai Haji Arsyad Tawil dan Syekh Nawawi Al-Bantani bersandiwara. Karena Syekh Nawawi Al-Bantani memiliki murid yang sama, namanya Arsyad. Setiap mungkin dipanggil, dua-duanya datang balik. Jadi untuk sebagai pembeda, ada yang pendek dan ada yang tinggi, maka diberi gelar Qosir dan Gosir, Pak. Qosir dan Tawil, Pak. Jadi Tawil untuk yang tinggi, Gosir untuk yang lebih pendek. Nah, kemarin kami silaturahim juga ke Abuya Dimyati, yang menurut pengakuan Abuya Murtanu, anak daripada Abuya Dimyati, beliau adalah keturunan dari Qosirnya, Pak. Ya, jadi ini Abuya Dimyati ini salah satu Abuya yang sangat dikenal di Banten saat ini. Nah, kalau Qosir ini dibuang di Kupang, Pak. Sementara Tawil itu dibuang, Arsyad Tawil ini, Syekh Arsyad Tawil dibuang di Manado, Pak. Tepatnya kalau dari sejarah di sini dibuangnya mana pertama kali, Pak? Nah, Syekh Nawawi Al-Bantani tadi punten pakai, saya ulang lagi ceritanya, nggak apa-apa ya. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani ini pada saat itu membuat kitab-kitab, terus kemudian dikirim ke ulama-ulama Mesir. Saat itu ulama Mesir menolak tanpa dibaca. Dia bilang bahwa ini tulisannya orang Jawa Barat. Nawawi Al-Bantani dibalas dengan 2 huruf, Pak. Pada saat dibalas dengan 2 huruf, ulama-ulama Mesir terkaget-kaget, Pak. Berarti bukan ulama sembarangan yang bisa menjawab kode-kode saya. Kemudian diundanglah Syekh Nawawi Al-Bantani ini. Nah, pada saat diundang ke Mesir ini, beliau meminta bantuan muridnya, yaitu Arsyad Tawil, dengan saling bersandiwara. Syekh Nawawi Al-Bantani menjadi Arsyad Tawil, sementara Arsyad Tawil menjadi Syekh Nawawi Al-Bantani. Mungkin secara umur tidak terlalu jauh seperti itu, karena beliau sama-sama dari Tanara dan masih ada ketalian saudara. Pada saat datang ke Mesir, terus kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani itu duduk di bawah, Pak. Pakaiannya biasa, konon katanya. Terus kemudian yang menjadi jubir, yang menjadi ulamanya adalah yaitu Arsyad Tawil dengan berpakaian ulama, duduk di atas. Ulama-ulama Mesir pada saat itu mengetes kehebatan daripada Syekh Nawawi Al-Bantani yang diperankan oleh Arsyad Tawil. Pada saat itu pertanyaan-pertanyaan itu ditanya begitu banyak, kemudian Arsyad Tawil menjawab sebagai Syekh Nawawi ini, Pak. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak perlu saya menjawab, cukup dijawab oleh pengawal saya saja. Padahal pengawalnya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani, gurunya. Jadi pada saat itu ulama-ulama Mesir bilang bahwa kalau pengawalnya aja seperti itu, apalagi yang dikawal. Semenjak itu mungkin juga ada keterkaitan. Akhirnya Mesir adalah salah satu negara yang mendukung Indonesia untuk pertama kali. Tanpa satu kali apa satu kali ini masih ada
Allahu Akbar. Kalau makan Allahu Akbar. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Shadaqallahul azim. Nas'alullaha an yaj'alana wa iyyakum minal muttaqin wa yuhsyirana fi zumratis sadiqin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada sore hari ini, sore yang penuh barokah, hari Jumat ba'dal asar, waktu yang istimewa daripada waktu hari Jumat, kita bertemu bersilaturahim menyambut kedatangan para sesepuh, para kiai, para ulama, keturunan-keturunan daripada para ulama yang terdahulu, khususnya keturunan daripada Al-Imam Al-Syekh Kiai Haji Muhammad Al-Khatawil Al-Bantani rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Dan turunnya maghfirah dan dapat menyebabkan turunnya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kedatangan para kiai, para ulama, para sesepuh ini datang dari tempat yang tidak dekat namun tempat yang cukup jauh. Mungkin sebelum dari penerbangan di Jakarta lebih dahulu lewat darat. Begitu Pak Kiai. Kurang lebih berapa jam? 2 jam. Belum lagi dengan pesawat kurang lebih 3 jam setengah. Ini merupakan perjalanan
yang cukup jauh dan melelahkan, tapi kami yakin, seyakin-yakinnya begitu Bapak para kiai sampai di kota Manado ini tentunya rasa lelah dan rasa capek, jenuh semuanya jadi hilang, bukan begitu? Apalagi Bang Heldi, dari kemarin saya ketika duduk dengan Saudara Yung Masrur Tawil ini hampir tidak putus-putus, telepon terus, koordinasi bagaimana tentang persiapan kegiatan di kota Manado sampai di Minahasa besok. Alhamdulillah ini sudah terwujud dan insya Allah untuk berikutnya berjalan dengan baik sampai selesai membawa barokah. Dalam salah satu riwayat Nabi SAW, beliau menjelaskan, dan sekaligus penjelasan ini merupakan harapan kita bersama, di mana beliau menjelaskan, menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, wajabat mahabbati al-mutajalisina fiyya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, wajib berhak untuk menerima kasih sayang dariku orang-orang yang duduk karena aku, kata Allah, dan orang-orang yang saling berkorban, saling memberi karena aku, Allah Subhanahu wa taala. Ini kita yakin sama-sama, para kiai, para sesepuh ini datang ke kota Manado dari yang jarak yang begitu cukup jauh. Ini kita yakin sama-sama tentunya maksud dan tujuan utamanya adalah Allah di masyarakat yang ada, dan juga dari segi tata kota dan lain sebagainya tentu beda daripada yang ada di sana. Insya Allah tentunya ini dapat membawa kebaikan-kebaikan terutama bagi masyarakat umat yang ada di Manado dan sekitarnya. Sebagaimana dulu Kiai Arsyad Tawil datang ke Minahasa, ke Sulawesi Utara, ke Manado ini, dalam suasana Manado ini tentunya dalam keadaan yang prihatin umat Islam pada saat itu. Tapi alhamdulillah dengan sampainya beliau ke daerah ini membawa barokah, rahmah daripada apa yang telah dititipkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad nyambung kepada beliau. Dakwah beliau begitu diterima. Bayangkan orang masuk Islam, orang jadi beragama, orang jadi mengerti kekuasaan Allah, orang bertauhid kepada Allah tanpa ada satupun pertumpahan darah, tanpa ada satupun tempat ibadah dari tempat ibadah non muslim yang dihancurkan atau dirobohkan. Tapi Islam berkembang. Begitu juga di bumi Minahasa. Insyaallah mungkin besok akan ke sana. Itu di sana juga ada Kiai Mojo, Kiai Hasan Maulani, Kiai Ahmad Rifai, dan juga ada Habib Abdullah bin Umar Assegaf dari Palembang, dibuang oleh Belanda sampai ke Minahasa. Ayahnya dibuang di Maluku Utara, di Ternate makamnya, Habib Umar Assegaf. Ada putranya Habib Abdullah bin Umar ada di Tondano. Alhamdulillah atas karunia yang telah diberikan oleh Allah, kita ambil semua hikmahnya. Nah, ini mungkin kesempatan emas yang singkat ini sebelum program dilanjutkan ziarah ke makam Syekh Haji Mustafa Tawil Al-Makki yang makamnya tidak jauh dari tempat sini, dari lorong sini terus dekat sudah. Dan juga di sana ada makam juga Kiai Haji Fauzi Nurani yang belum 1 tahun yang lalu beliau wafat. Beliau asli dari Banjarmasin dan hijrah ke Manado ini. Beliau sempat menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Utara sekaligus Ketua Nahdlatul Ulama Provinsi, dan juga ada beberapa jabatan yang lain ormas Islam yang beliau emban. Jadi sebelum melanjutkan perjalanan, insya Allah kita ingin sedikit mendengar faedah-faedah yang tentunya dapat berguna bagi kita semua, menambah semangat kita, karena sini juga ada beberapa jamaah dari sekitar sini, mereka senang mendengar kedatangan para rombongan. Insya Allah ini semua menjadi kebaikan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang mewakili rombongan kami persilakan Bapak Kiai Haji Mansur ya. Tafadhal masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi an'ama bi afdhalil adyan wa bayyana lana tariqahu wa huwa maktubatun bil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'aka ila yaumiddin. Amma ba'du, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimudz zillatu aina masuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu wa habibul karim. Yang amat sangat kami muliakan, Syekhuna berkenan. Semoga ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan ditambah keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, panjang umurnya, dan mudah-mudahan senantiasa memberikan siraman-siraman untuk umat yang amat sangat bermanfaat. Rekan-rekan kami, rombongan alim ulama dari Cilegon, Provinsi Banten, sengaja berkunjung ke Manado dengan acara pokok silaturahim sekaligus berziarah ke makam para pahlawan Geger Cilegon dan juga nampak jelas perjuangan para pahlawan Geger Cilegon yang dibuat ke Manado. Alhamdulillah, kedatangan kami para alim ulama dari Banten ini diterima dengan sangat antusias, khususnya pihak keluarga besar para pahlawan, termasuk juga oleh masyarakat di Manado, termasuk juga aparat pemerintah baik tingkat kota maupun tingkat provinsi. Semua itu tadi merespon dengan sangat-sangat amat menggembirakan. Dengan kata-kata, kalau konsep itu sudah ada di meja kami, saya tanda tangani sekarang juga. Ini bukan main memberikan semangat yang lebih tinggi lagi nanti kepada teman-teman yang akan memperjuangkan Syekh Arsyad Tawil Manado Banten menjadi pahlawan nasional. Karena kami datang dari Cilegon ke Manado, semoga kami menjadi orang-orang yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit kami ingin menceritakan tentang sejarah Geger Cilegon 1888. Karena pahlawan bukan milik keluarga tapi milik umat. Karena beliau-beliau berjuang bukan untuk keluarga tapi jelas berjuang untuk umat. Harus mencintai, harus mencintai, menelusuri, mendalami napak tilas. Wong Banten kudu kesengsem ngagurat tapak leluhur Banten. Para pendahulunya dulu sudah berjuang luar biasa. Jangankan hanya sekedar harta, nyawa dikorbankan untuk bangsa dan negara. Wong Banten kudu kesengsem, kudu sangat berkesan ngagurat tapak leluhur Banten, menapak tilasi perjuangan para pendahulunya. Jeruji KPK itu di penjara, gak ada orang bodoh, profesor, doktor, kiai haji, insinyur dan sebagainya. Kapan pinter aja kebelikan, aja sampai udan guru, banjir ilmu. Oh, gelar apa sekarang bayar di kampung aja S1, S2, S3 itu sudah hampir rata. Anak-anak kita menjadi S1, S2, S3 aja sampai udan guru, banjir ilmu.
tapi sing salah dan dikaprah, sing bener berubah. Contoh yang menyakitkan banget, DKI Jakarta yang saya contohkan, ulama besar di Jakarta kalau dihitung, ulama besar di Jakarta, ya yang Bangkok semua lah gitu ya, kiai besar. Tapi yang memimpin apa sekarang, memimpin pemerintah DKI Katolik, termasuk di Banten juga. Ulama-ulama karismatik di Banten, hampir setiap kampung punya pesantren, tapi dipimpin oleh seorang wanita. Bahkan dari mulai gubernur pertama sampai gubernur kedua semuanya masuk penjara. Subhanallah, maaf. Sing salah dari kaprah, sing benar berlurah. Sulit mencari pemimpin yang benar. Iya. Ini kesediaan apa hati-hati untuk memimpin di Cilegon. Ini permintaan ulama. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi 5 tahun setelah Gunung Krakatau meletus seperti Selat Sunda, pertempuran heroik di Provinsi Banten, dulu masih Provinsi Jawa Barat, di Banten didukung oleh ulama-ulama DKI, Bogor dan Lampung. Ulama-ulama yang ke Tanah Suci belajar ilmu agama di Masjidil Haram, mendapat amanah dari guru-guru besar di Masjidil Haram, khususnya yang berasal dari Banten. Yang pertama Syekh Abdul Karim Banten, guru mursyid pamannya Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Abdul Karim Banten, guru mursyid ahli tarekat, termasuk guru besar di Masjidil Haram. Dan yang keduanya keponakannya Syekh Nawawi Al-Bantani. Atas faedah yang telah disampaikan, jadi luar biasa sekali ternyata perjalanan Kiai Haji Arsatawil bisa sampai ke Manado ini. Mungkin tujuannya dibuang supaya terkucil, tapi dengan izin Allah malah terbuka. Luar biasa sekali, alhamdulillah. Itu wafat, yaitu Habib Hasan Maula Selah, makamnya ada di daerah Tuminting. Iya, nanti kalau bisa diagendakan itu. Dan Habib Hasan punya 2 putra yang menjadi penerus dakwah di Manado ini, Ustadz Abdul Rahman dan Ustadz Ahmad. Kalau tidak salah dua-duanya dari begitu semangat berdakwahnya sampai wafatnya itu di sekolah Al-Khairat. Jadi kalau bisa nanti juga ditambah agendanya untuk bisa berkunjung ziarah ke makam Habib Hasan Maula Selah yang menjadi imam pada pelaksanaan sholat jenazah Kiai Arsatawil. Insyaallah perjalanan dapat tilas ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sebab sambung talinya kita kepada mereka semua, para leluhur, para salafun salihun. Di tengah-tengah zaman yang sudah seperti ini, orang sudah tidak peduli lagi kepada para pendahulu, para leluhur. Ini masih ada orang-orang yang masih mau peduli. Insyaallah apa yang kita hajatkan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua perjalanan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para asatidz, para kiai, insyaallah ini merupakan bukan kunjungan yang pertama dan terakhir ke Manado. Ya, insyaallah ini merupakan kunjungan yang pertama dan bisa berkesinambungan ya kunjungan-kunjungan berikutnya insyaallah. Apalagi kalau Pak Heldi sudah jadi gubernur Banten. Tentunya bisa diadakan haul di Manado sini dan menghadirkan daripada segenap ya Al-Bantani yang lain, para sesepuh insyaallah. Dengan barokahnya Kiai Arsatawil, saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Saya mohon salah satu dari sesepuh bisa baca doa sebelum kita akan lanjutkan perjalanan untuk ziarah ke makam
Syekh Mustafa Tawil Al-Makki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Salim wa Allah tabaraka wa ta'ala Sadatina sahabi Rasulillah ajma'in. Amin 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 ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lakal hamdu ya ma'bud hamdan katsiran hamdan 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 yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazid. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiru lana biha min sayyi'at wa tarfa'na biha Allah wa tuballighuna min as-salawati min jami'il khairati fil hayati wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la ma'budu illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la maghfura illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah tawakkalna 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadza al-birra wat taqwa wa min al-'amali ma tarda wa kana bihi wa Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma alif bainana wa baina qulubina wa akhirna bainana wa baina subul salam. Allahumma barik lana fi dinina hadana ila siratal mustaqim. Ya Rabbas samawati wal anzilna manzalan mubarakan wa anta khairal munzilin. Allahumma rabbana wa atina ma wa'adtana rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah wa la tukhzina. Allahumma nas'aluka imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma nas'aluka min sa'alaka min khairin nas. Nas'aluka Allahumma bi la haula wa la quwwata illa billahil azim wa bi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salimna wal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min afadid dunya wa fitnatil akhirah. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma nas'aluka zimata rusdi wa syukra ni'matik wa husna ibadatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka min khairi ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'ana bihi nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma istajib du'ana wa shfi mardana warhamna wa thabbit imanana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Amin.